Oke guys, balik lagi bersama gua Mike Raja terakhir dari Sekai Coffee di segmen Coffee Shop Talk seperti biasa. Sebelum kita ngobrol ke dalam tema kita, jangan lupa teman-teman langsung like, comment, share, subscribe, nyalain loncengnya ya. Teng teng teng. Oke, terima kasih Rahmat. Seperti episode 3 minggu lalu atau sebulan lalu ya yang gua ngebahas Oshinoko dan abis itu ngebahas Demon Slayer. Kali ini gua nggak dapetin PR ya, lagi-lagi tantangan dari anak-anak The Lazy Monday ya untuk nonton Mashle. ぶっ壊すしかないでしょ。グーパンで。Sebelum gua ngebahas hasil tontonan gua, temen-temen udah pada nonton belum si Mashle ini? Kalau udah nonton, langsung ikutan komen di kolom sectionnya. Terus nanti komen-komen yang menarik akan kita balesin dan kita bacain. Dan juga jangan lupa kasih rekomendasi buat gua dan Rahmat untuk nonton anime apa yang lagi in, yang lagi hot, yang lagi anget-angetnya buat kita nonton. Jadi kita nggak nonton ini itu lagi ya. Jadi ada beberapa poin yang pengen gue sampaikan di Mashle ini. Mashuru ya, gue nggak tahu teman-teman nyebutnya Mashle atau Mashuru ya. Jagoannya namanya si Mash. Gue tuh kurang suka sama cerita-cerita anime atau karakter anime atau manga yang OP. Kalau udah OP, udah nggak usah dicerita. Buat apa diceritain lagi? Itu menurut gue. Contohnya si One Punch Man. Itu kan Saitama kan kuat banget ya. Walaupun dijelasin dia sit up, push up, lari apa segala macam gitu. Dia kan OP banget ya. Jadi buat apa lagi gitu? Apa yang mau diceritain gitu? Lain dengan Demon Slayer yang dari awalnya itu dia cupu, bukan siapa-siapa, terus dia evolve pelan-pelan naik level, terus sampai tingkat tertinggi dan jadi jago atau jadi jago banget. Ini dari awal udah OP, jadi nilainya udah kurang di gua. Tapi balik lagi, ini penilaian pribadi gua, pendapat pribadi gua. Jangan nanti kalian jadi pada marah-marah terus haters tambah banyak ya. Jangan kayak gitu ya. Jadi buat yang punya perbedaan pendapat silakan aja langsung tulis di kolom komentar. Jadi kita bahas sama-sama. Oke. Ceritanya si Mash di judul Mashle ini atau Mashuru ini adalah berlatar belakang dunia penyihir. Jadi waktu gue nonton episode 1 itu gue ngerasanya gila ini sama banget kayak Harry Potter. Jadi buat temen-temen yang doyan serial atau saganya Harry Potter atau demen baca Harry Potter atau suka sama dunia-dunia penyihir, anime ini atau manga ini lu bakalan suka banget. Backstory-nya itu sederhana sebenarnya. Jadi dunia ini dunia penyihir. Semua orang yang lahir itu sudah dibekali dengan ilmu sihir, tapi ada yang ilmunya cemen, ada ilmunya menengah, ada yang ilmunya tinggi banget gitu. Status sosial seseorang di dunia sihir ini di worldnya si Mashle ini adalah ditentukan oleh seberapa jago lu bersihir. Kalau di status dunia di dunia kita kan ditentukan oleh duit ya. Semakin banyak duit kan status sosial seseorang semakin tinggi. Nah kalau di dunianya mereka ini enggak. Jadi kalau lu sihirnya jago ya otomatis status sosial lu atau derajat lu lebih tinggi dibanding yang lain. Nah lahirlah si Mash ini. Dia lahir tanpa tanda sihir. Jadi semua orang yang lahir di dunia sihir itu memiliki tanda sihir. Ada yang garis, ada yang codet, ada ya pokoknya tandanya bukan tanda luka ya, tapi tanda ya. Nah si Mash ini tidak memiliki tanda. Jadi kemungkinan besar, ini gue belum nonton sampai banyak episode ya, gue baru nonton sedikit doang. Kemungkinan besar dia dibuang oleh orang tuanya dan dipungutlah sama si bapak tua ini. Nah si bapak tua ini juga yang mungut dia ilmunya juga nggak jago-jago amat. Jadi memang apes aja nih anak, udah kagak punya sihir sama sekali. Yang mungutnya juga nggak jago-jago amat. Nah terus gimana caranya biar si Mash ini nggak dikucilkan atau bisa selamat di dunia yang segala sesuatunya penuh dengan sihir. Nah disinilah mulai nih intrik-intriknya atau dramanya. Disinilah mulai sedikit menjadi menarik. Jadi si bapak tua itu sudah menyiapkan si Mash ini agar bisa selamat di dunianya ini dengan melatih kekuatan fisik. Jadi dia disuruh latihan fisik setiap hari. Push up, sit up, angkat berat, beban segala macam. Jadilah si Mash ini setelah remaja, jadilah akhiran dia kuat banget dan OP banget. Saking kuatnya tuh dia bisa
nangkis sihir-sihir yang diserangin ke dia gitu. Jadi dia ditembak sama sihir sama kepala polisi atau siapa lah, gue juga lupa itu di episode 1. Jebret gitu kan, das, tangkis. Jebret, das, tangkis gitu. Padahal ilmu sihirnya bisa dibilang ilmu sihir yang lumayan gitu. Apalagi kita harus mengingat lagi ya, si Mesh ini tidak memiliki ilmu sihir sama sekali, hanya memiliki ilmu fisik, kekuatan fisik. Tapi ilmu sihir non sama sekali. Tapi dia bisa nangkis tuh, jebret, jebret, jebret gitu. Nah disitulah mulai tuh intrik-intriknya tuh. Jadi buat teman-teman yang suka dunia Harry Potter atau kastil-kastil tua, gang-gang sempit, terus ya sama kayak inilah, sama kayak ya lu nonton Harry Potter waktu dia nyari tongkat yang di gang itu tuh, gue lupa namanya apa tuh, desa penyihir semua itu, kurang lebih kayak gitulah. Cuman ini anime. Jadi kalau lu tipikal yang suka begitu-begituan, lu kena banget. Dan menurut gue yang menarik dari cerita ini adalah sejauh ini ya guys, gue belum menemukan ada satu anime atau manga yang resemblance ke Harry Potternya bener-bener mirip. Nah menurut gue ini mirip, menurut gue ya. Tapi terlepas dari gue bener atau salah, ya gue mohon maaf dulu. Nah terus karena si Mesh ini suatu hari itu dia ke kota. Padahal lu dibilang sama bapaknya, lu jangan ke kota, lu tuh orang biasa, lu jangan ke kota, lu tunggu aja di rumah. Tapi kan dia lapar banget ya. Entah kenapa ya, karakter-karakter anime itu tuh demen banget sama pengarangnya dibuat suka lapar ya. Kayak Luffy, kayak Goku ya, itu demen banget dibikin lapar. Nah sama si Mesh ini juga lapar. Jadi kalau dia udah lapar kan dia kan nggak tahan. Iseng lah dia ke kota. Di kota itu dia nggak sengaja menunjukkan kekuatannya. Jadi dia bayar, dia beli makanan, dia bayar, dia pakai koin. Nah waktu dikasih koinnya pengok semua. Nah sedangkan kan tangan manusia biasa kan atau tangan penyihir tuh kalau megang koin tuh kan nggak bisa pengok, karena itu kan kekuatan fisik, bukan dipengokin pakai magic gitu. Dari situ terjadilah keramaian gara-gara dia berusaha mengembalikan si koin yang pengok itu. Nah entah gimana ceritanya, pokoknya kerudung rambutnya itu dia kebuka, hoodie-nya kebuka, jadi dia kelihatan sama orang-orang yang ada di sana kalau dia tidak memiliki tanda penyihir, tanda lahir itu nggak ada. Nah jadi rame guys, sampai akhirnya ada polisinya itu nelpon ke atasannya, akhirnya si Mesh ini sempat kabur lah segala macam ke rumahnya, tapi tetap kekejar, tetap ketahuan, akhirnya disamperin ke rumahnya gitu. Nah di rumahnya itu dia dicoba ditangkap, cuman nggak bisa karena ya dia kan yang tadi gue bilang, waktu mau ditangkap dikasih sihir sama si kepala polisi itu, ditangkis gitu. Akhirnya setelah ngobrol atau setelah berdiskusi, si Mesh ini setuju untuk mengikuti dan masuk enrollment ke dalam sekolah sihir guys. Jadi ibaratnya dia masuk kayak ke Hogwarts-nya lah gitu di sana. Nah ceritanya di sana itu kayak gimana, intriknya kayak gimana, jujur gue belum sampai episode itu, tapi gue udah sampai episode awal doang dan udah selesai. Jadi kalau gue pribadi, gue kurang suka sama anime yang depannya itu udah overpower. Intinya gue kurang kena sih kalau untuk karakter yang depannya OP gitu. Kayak ibaratnya si One Punch Man aja tadi. Gue tahu One Punch Man, gue komiknya lengkap One Punch Man, masih jalan, masih ngikutin gue. Animenya gue coba nonton 1, 2, 3, 4 episode sampai yang dia masuk ke bawah tanah segala macam itu gue ikutin. Tapi lama-lama gue pikir, this is not for me ya, kurang kayaknya buat gue ya. Gue tuh suka ngikutin anime atau manga tuh yang gue evolve bareng sama mangakanya atau sama karakter di komik atau di animenya. Contohnya Dragon Ball, awalnya kan Goku kan cemen banget tuh, yang masih bayi, masih ada buntut, lama-lama kan evolve, naik Super Saiyan 2, Super Saiyan God, apa segala macam. Nah terus misalkan kayak Kamen Rider gitu ya, walaupun dia live action, dia kan ada kalahnya juga, awal-awalnya bonyok-bonyok juga, habis itu berubah Henshin ya kan, habis Henshin nggak langsung menang kan, kadang-kadang Rider Punch-nya atau Rider Kick-nya miss atau kena, tapi musuhnya nggak meledak gitu kan. Nah gue suka yang kayak gitu-gitu, yang ada struggle-nya gitu. Gak suka gue yang kayak OP, gue gak suka. Contoh OP apalagi nih, kalau di Marvel atau di DC ya, di DC Superman ya dia udah pasti menang lah lawan siapapun juga lah, godlike gitu. Kayak Wonder Woman udah godlike ya. Jadi ya menurut gue kurang sih. Kenapa gue lebih suka Batman? Dia adalah manusia, dia bisa sakit, dia bisa tua, dia bisa luka, dia bisa mati, dan matinya in an instant gitu, mati ya mati gitu. Jadi mereka itu
lebih dekat ke kita sebagai manusia. Itu baru superhero. Jadi kalau memang awal-awalnya udah OP, ya gue kurang sih. Tapi jujur guys, gue penasaran sama episode-episode berikutnya. Apa yang membuat dia bisa jadi OP? Sama seperti rasa penasaran gue yang ada waktu gue baca One Punch Man. Tapi semakin kesini nggak dijelasin terus, cuman begitu-begitu doang, push up 2000 kali apa segala macam. Lama-lama udah cukup ah. Ini hanya sebatas tanggapan gua setelah nonton Muscle beberapa episode depan atau episode awal. Itu kira-kira dari gua guys. Jadi gimana menurut kalian yang udah nonton Muscle? Apakah pendapat gue ini salah? Apakah gimana? Apakah lebih bagus baca manganya daripada nonton animenya? Apakah lebih bagus nonton animenya daripada baca manganya seperti Demon Slayer gitu? Ya, silakan aja dimasukin di kolom komen. Nanti gua akan coba ikutin saran-saran dari teman-teman yang masuk semua. Terus gue juga mau ngucapin gua merasa sangat terima kasih sekali untuk semua komen-komen dari kalian yang masuk. Gila, komen yang masuk tuh banyak banget. Thank you banget guys. Gue merasa sangat dihargai sekali oleh kalian semua. Untuk teman-teman yang suka nanya-nanya, untuk teman-teman yang suka komentar, untuk teman-teman yang suka berdiskusi, gue mau ngucapin thank you banget buat kalian semua. Jadi itu adalah beberapa insight gue setelah nonton Muscle dari episode awal-awal. Sekali lagi jangan lupa di like, di komen, di subscribe, dinyalain loncengnya, dan yang paling penting di share ke teman kalian yang sama-sama wibu dan sama-sama otaku ya guys ya. Oke, segitu aja dulu. Michael, Raja Terakhir dari Isekai Coffee signing out. Peace out guys.